Halo semua, kami dari kelompok 3, kelas pengantar Ilmu Ekonomi B044, jurusan Hubungan Internasional. Kali ini kami akan membawakan sedikit tentang permintaan dan penawaran untuk memenuhi nilai akhir semester kami. Berikut merupakan beberapa judul besar yang akan kami bahas lebih dalam lagi kali ini. Yang pertama ada market atau pasar. Berikut merupakan definisi pasar secara umum yang dilihat dari sudut pandang ilmu ekonomi. Pasar sendiri memiliki karakteristik struktur yang berbeda-beda. Di pasar persaingan sempurna sendiri, untuk mencapai keseimbangan jangka pendeknya, ada syarat yang harus dilakukan, yaitu melakukan produksi pada laba maksimum. Tujuannya, apabila mendapat laba, akan memperoleh laba supernormal, atau bila rugi hanya rugi minimum. Dan di keseimbangan jangka panjang, perusahaan hanya memperoleh laba normal, sebab free entry and exit. Bila harga naik, industri masuk ke pasar, dan sebaliknya bila harga turun, industri keluar dari pasar. Ada juga pasar persaingan tidak sempurna. Di sini ada 3 karakteristik lagi, ada monopoli, oligopoli, dan monopolistik. Di monopoli sendiri, keseimbangan produksi berpedoman pada berproduksi pada laba minimum, harga bila rugi minimum. Di sini juga ada diskriminasi harga, yaitu kebijakan harga berbeda pada waktu dan tempat yang berbeda, tujuannya untuk menarik surplus konsumen. Syarat agar berhasil yaitu tidak terjadi penjualan kembali dari pasar yang harganya lebih murah ke pasar yang harga lebih rendah, elastisitas masing-masing pasar berbeda, terdapat 2 pasar atau lebih yang menjual barangnya, mobilitas konsumen tidak sempurna, average revenue lebih besar daripada marginal cost, lalu ada biaya produksi masing-masing pasar sama. Di oligopoli sendiri, terdapat beberapa penjual yang saling bergantung baik terhadap penetapan harga dan strategi pasar. Pasarnya sulit dimasukin karena perusahaan awal sudah membina loyalitas merek dagang dan para pemasoknya. Nah, di sini ada non-pricing competition, contohnya itu kayak pelayanan purna jual seperti pembayaran garansi atau iklan. Terakhir ada monopolistik, untuk keseimbangan jangka pendeknya dapat memperoleh laba supernormal, sedangkan untuk keseimbangan jangka panjangnya memperoleh laba normal sebab adanya kebebasan masuk dan keluar pasar. Di sisi lain, ada juga pasar faktor-faktor produksi. Ada pasar sumber daya alam dengan teori sewa tanah, pasar sumber daya manusia dengan teori upah, dan pasar skill atau kewirausahaan dengan teori laba. Selanjutnya adalah permintaan. Definisi permintaan adalah jumlah barang ekonomi yang pembelinya bersedia membeli pada tingkat harga, waktu, dan pasar tertentu. Hukum permintaan menyatakan hubungan negatif antara jumlah yang diminta dengan harga barang. Permintaan barang meningkat ketika harga turun, dengan asumsi faktor-faktor lain tidak berubah. Kurva permintaan adalah kurva yang menggambarkan fungsi antara harga dan jumlah barang yang diminta. Perubahan pada harga barang itu sendiri akan menyebabkan pergeseran sepanjang kurva permintaan. Sementara perubahan pada faktor-faktor lain akan menyebabkan pergeseran kurva. Permintaan dapat dibagi menjadi 2 garis besar, permintaan berdasarkan daya beli konsumen dan permintaan berdasarkan jumlahnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu kebutuhan konsumen, preferensi dari konsumen, harga dari sebuah barang, ketersediaan barang, barang pengganti, dan kemungkinan harga di masa depan. Selanjutnya adalah private good versus public goods. Private goods adalah barang yang tidak bisa dinikmati oleh semua orang. Barang privat hanya bisa didapatkan melalui mekanisme pasar, yang berarti barang privat hanya bisa dinikmati oleh konsumen yang rela membayar atau melakukan usaha untuk mendapatkan barang tersebut. Karakteristik dari private good adalah yang pertama, rivalrous consumption atau konsumsi barang oleh satu konsumen akan mengurangi jumlah dari barang tersebut. Yang kedua adalah excludable consumption atau suatu barang hanya bisa dikonsumsi oleh konsumen yang bisa memenuhi persyaratan untuk mendapatkan barang tersebut. Contoh dari barang private good adalah mobil, rumah, makanan yang ada di restoran. Selanjutnya adalah public goods. Public goods adalah barang yang dinikmati atau bisa digunakan oleh semua orang tanpa ada syarat untuk mengkonsumsi barang tersebut. Karakteristik dari barang public goods adalah yang pertama ada non-rivalry, atau hal ini berarti tidak ada persaingan antar konsumen dalam menggunakan satu barang publik. Setiap konsumen berhak untuk mendapatkan manfaat dari satu barang tersebut. Yang kedua adalah non-excludable, atau barang untuk mendapatkan barang tidak ada syarat yang harus dipenuhi dan semua konsumen bisa menggunakan atau mengkonsumsi barang publik. Penawaran adalah sejumlah barang yang ditawarkan oleh produsen terhadap konsumen sesuai dengan tingkat harga pada periode waktu tertentu. Hukum penawaran adalah semakin tinggi tingkat harga, semakin banyak barang yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin menurun harga suatu barang, maka semakin dikit jumlah barang yang akan ditawarkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama adalah harga barang, dan yang kedua adalah biaya produksi. Pergeseran kurva penawaran disebabkan oleh faktor-faktor selain harga barang itu sendiri, yaitu
harga barang, harga faktor, harga produksi, teknologi, dan lain-lain. Misalnya, peningkatan biaya produksi, ceteris paribus akan menggeser kurva penawaran ke arah kiri secara sejajar sehingga akan meningkatkan jumlah beras yang ditawarkan pada setiap tingkat harga beras. Perubahan faktor-faktor lain selain harga barang itu sendiri akan menyebabkan perubahan penawaran. Pergerakan kurva penawaran disebabkan oleh perubahan harga barang atau jasa itu sendiri. Misalnya, kenaikan harga beras. Ceteris paribus akan menyebabkan kenaikan jumlah beras yang ditawarkan. Perubahan tingkat harga barang itu sendiri akan menyebabkan perubahan jumlah yang ditawarkan. Situasi di mana harga penawaran serta jumlah permintaan yang telah mencapai suatu titik keseimbangan.